Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya baru nyampe habis tadi jalan-jalan dari luar kota ya. Kita di Bekasi dan tadi jalan-jalan ke daerah Jakarta. Sebenarnya Bekasi ke Jakarta kalau dari tempat kita cuma tinggal nyebrang jalan doang udah nyampe ke Jakarta. Tapi ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan, tanggal 30 Ramadan, dan sekarang lagi takbiran. Tadi kita lagi pengen tahu makan-makan di rumah temen, sambil kita juga pengen tahu bagaimana keadaan PSBB di daerah Jakarta, dan nanti kita tanya-tanya bagaimana tanggapan dari istriku tercinta tentang PSBB di Jakarta. Yang gimana yang? Apanya? Aku mau sambil makan es krim ah. Tentang PSBB di Jakarta tadi kayak gimana? Banyak pelanggaran. Banyak orang ya di jalan. Kirain tuh bakal sepi. Soalnya kan PSBB. Ya ternyata pada keluar. Terus harusnya gimana menurut istriku nih? Tapi kita juga keluar. Nggak, harusnya PSBB itu gimana? Harusnya kan sepi ya. Ya begitulah. Harusnya sepi, orang-orang di rumah. Dan ternyata udah gitu ini lebaran lagi ya. Jadi teman-teman, biasanya di Jakarta itu kalau lebaran dari tanggal 27 Ramadan itu sudah sepi jalanan nih. Artinya teman-teman, orang-orang yang ada di sini tuh semuanya pada pulang kampung. Tapi berhubung ini lagi PSBB, jadinya mungkin belum ada orang yang berani mudik, atau mungkin ada juga yang mudik cuma sebagian. Dan pada akhirnya tadi di jalan ngebludak ya, yang ramai banget. Nah, harapannya kalau menurut Neng gimana? Ya kalau harapan aku masih ya PSBB-nya di itulah, maksudnya itu diikutin. Jadi ikut pemerintah. Iya. Kalau misalkan mau keluar juga ya yang perlu-perlu aja gitu, maksudnya yang emang gimana ya? Yang penting-penting aja gitu. Penting gitu. Urgent. Kayak beli nasi, makanan gitu ya. Gitu, iya. Kalau kita kan emang apa ya? Kita tuh mencari makan ya keluar tuh. Kalau mereka sih kebanyakan yang aku lihat tuh bukan yang urgen sih, cuma mau main doang. Oke, itu dulu teman-teman. Berhubung ini baterainya lagi mau habis juga nih. Itu dulu ya, sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke ya kawan-kawan semuanya, sekarang saya lagi di jalur Bintara Jaya Bekasi. Terlihat di sini sangat banyak sekali motor, mobil lalu lalang memenuhi jalan. Terlihat juga banyak orang yang berdagang, yang membuka kembali dagangan-dagangannya, yang beraktivitas dari sana ke sini, dari sini ke sana, banyak banget. Padahal ini lagi PSBB. Ini lagi tanggal 30 Ramadan dan detik-detik menjelang Idul Fitri dan detik-detik menjelang takbiran. Nah, kalau ini kita sudah sampai di jalur PIK, jalur perkampungan industri kreatif yang ada di Jakarta Timur. Kebetulan saya kesini lagi ada sesuatu yang memang harus datang ke sini. Kita pengen ada sesuatu hal yang harus saya temui, jadinya terpaksa saya harus ke sini. Ini kondisinya lagi PSBB ya teman-teman semuanya, di daerah Jakarta Timur. Dan mungkin banyak juga orang yang bertanya, loh kan ini PSBB, harusnya mereka berdiam diri di rumah. Iya, ini juga lagi PSBB, ini lagi PSBB. Cuma masalahnya, andai kata semua orang yang ada di sini yang memenuhi jalan ini, mereka diberi pilihan, mereka tidak bekerja, yang tadinya mungkin bekerja sekarang mungkin banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, yang tadinya harus bekerja untuk mendapatkan upah, sekarang mungkin tidak bisa karena di PHK dan lain sebagainya. Mungkin juga akan banyak orang juga yang bertanya, lah kan ada bantuan dari pemerintah. Iya, memang bantuan dari pemerintah itu ada, tapi yang jadi masalah nyampe apa tidak ke tangan-tangan mereka yang membutuhkan. Karena pada dasarnya PSBB itu hampir semua orang kena imbas, baik itu dari pengusaha, orang kaya, orang miskin, semuanya kena imbas. Bahkan sekarang itu banyak orang miskin dadakan, orang miskin baru, gara-gara perusahaannya sekarang bangkrut, gara-gara perusahaannya sekarang minim sekali pendapatannya. Andai kata saya ditanya sama orang lain, mau nggak kamu diam diri di rumah selama 3 bulan? Ya, saya mau, dan kita semua sudah mencoba kok diam diri di rumah selama 3 bulan. PSBB, lockdown, social distance, kita semua pernah menjalani itu. Tapi yang jadi masalah, ketika pendapatan kita sudah tidak ada, pendapatan kita minim, yang tadinya gajinya full pun sekarang juga gajinya dipangkas 50%, kemudian bantuan dari pemerintah tidak ada, mau nggak mau kita harus nyari makan sendiri, nyari rezeki sendiri. Dan inilah yang terjadi. Mungkin semua orang juga berpendapat sama. Saya pun kalau misalkan ada jaminan sosial atau jaminan untuk diri saya sendiri, tidak bekerja tapi mendapatkan hasil dari pemerintah, saya mau. Andai kata pun harus 1 tahun pun saya siap, tidak bekerja tapi dapat hasil. Tapi kan tidak begitu adanya di lapangan itu, tidak begitu adanya di kondisi kita hari ini. Inilah yang terjadi kenapa PSBB itu seperti ini. Tidak ada yang disalahkan, hanya mungkin ada sistem yang kurang tepat di sini.